Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita baca dulu dari awal itu Yasin. Apa terjemahnya dulu Yasin? Yasin. Yang bilang Allah yang Maha tahu ya. Ya, maknanya Allah yang Maha tahu. Berapa kali ayat yang begini dalam Al-Quran? 29. Namanya apa? Huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Nggak usah kita sibuk mengartikan apa itu huruf A, apa itu huruf Ya, apa itu huruf Sin, nggak usah. Allah paling tahu apa maksudnya. Tapi sebagian besar ulama memahami kalau ada seperti ini namanya at-tanbih, ya untuk memberi peringatan. Ya untuk memberi peringatan. Allah bersumpah dengan sumpah di sini wal Qur'an. Wal Qur'ani. Ini sumpah ya. Sama dengan wal asri, sama dengan wan najmi, sama dengan wal qamari, sama dengan wasyamsi. Ingat, salah satu kewajiban baris di bawah itu Quran, barisnya kalau dia huruf qasam. Ya, kenapa dia baris di bawah di sini padahal dia di depan? Karena dia harful qasam. Ya. Harful qasam, huruf sumpah diawali dengan huruf qasam. Ya, wa-nya di situ. Wal Qur'ani. Allah bersumpah kepada makhluknya dengan Quran. Dan tidaklah Allah bersumpah kepada sesuatu kecuali Allah anggap penting objek yang diberi sumpah itu. Wal asri, baris di bawah. Allah bersumpah kepada waktu karena waktu itu sangat penting. Wal Qur'ani, demi Quran. Allah sifatkan Qur'annya Al-Hakim. Al-Hakim limakna muhakkam, Asy-Syamil, wal Kamil. Dia sempurna, dia lengkap, dia tepat dan tidak pernah mengandung kebatilan. Tidak ada at-ta'arud, bertentangan satu sama lain. Dia penuh hikmah. Sehingga Allah bersumpah dengan Qur'annya. Lalu jawaban sumpahnya apa? Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad, kanya di situ Muhammad, laminal mursalin, betul-betul ya bagian daripada rasul itu, rasul-rasul yang pernah ada. Maka Muhammad itu bukan rasul pertama dan bukan rasul sendirian. Dia adalah rasul yang datang sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Sehingga wahai rasul, kalau engkau ditolak, rasul-rasul sebelum kalian juga pernah ditolak. Kerja rasul ini mendatangi umatnya, membimbing umatnya. Kamu juga Muhammad. Ini hiburan kepada rasul dan hiburan bagi kita semua. Ditolak bukan menjadi masalah. Apa yang dibawa Muhammad ini? Ala sirati mustaqim, di atas jalan benar, jalan yang lurus, yakni al-Islam. Maka dua hal yang penting dibahas dalam surah ini. Masalah Al-Quran, yang kedua masalah kenabian dan kerasulan. Dua objeknya di sini besar. Masalah Al-Quran, masalah kerasulan. Dua hal ini inti kita bahagia. Terima Quran, terima Nabi. Terima Quran berarti terima Allah, terima Rasul, terima Nabinya. Dari mana Quran ini? Tanzilal Azizir Rahim. Dia diturunkan pada zat, oleh zat sifatnya Al-Aziz, Maha Perkasa, yang siap menghadapi pembangkannya, Ar-Rahim, siap memberikan kasih dan sayangnya kepada orang yang mengimani Quran. Selalu sifat ini bagi orang yang menentang sifat Allah Al-Aziz, bagi orang yang menerima Ar-Rahim. Allah siapkan itu. Untuk apa? Litunzira qauman. Untuk memberi peringatan kepada suatu kaum. Kaum ini ma unzira abahum, yang belum bapak-bapak mereka diperingatkan
sebelumnya, di mana bapak-bapak mereka tidak mau menerima dan belum sampai nasihat-nasihat mereka. Mereka menolak nasihat itu. Akhirnya apa? Fahum gafilun. Mereka itu lalai. Makna yang kedua di sini, Quran ini litunzir, bukan menjadikan jimat-jimat. Ayat-ayat Quran itu litunzir, untuk mengingatkan manusia. Karena itu Quran tidak diturunkan untuk orang mati. Bukan. Ini Quran litunzir, untuk mengingatkan, untuk memperingatkan. Kalau orang mati itu tidak bisa diingatkan lagi. Jadi kelirulah orang yang menjadikan Quran sebagai objek orang mati. Ada orang mau mati, Yasin. Ada orang sudah mati, Yasin. Justru orang hidup butuh Quran. Terutama di sini yang gafil, yang lalai. Kaum ini, pemimpin-pemimpin mereka tidak menerima Quran. Maka Rasul datang bacakan Quran supaya mereka tidak lalai. Dan ini artinya mas kalian, sumber kelalaian kalau menolak Quran, sumber kelalaian kalau menolak Rasul. Maka orang-orang yang tidak mau menerima Quran, Allah sifatkan gafil. Bapak tidak mau menerima Quran, tidak mau menerima hadis, tidak mau menerima Nabi, gafil, lalai. Kesibukan paling terbaik sekalian, kesibukan dengan Quran. Kesibukan paling terbaik, sibuk dengan Quran, sibuk bacanya, sibuk pahami, sibuk tadabburi, sibuk amalkan itu Quran. Lalu orang yang menghadapi Quran ini ada dua. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah benar dan telah tetaplah perkataanku, maksudnya takdirku, ketetampuk kepada aksarihim, kebanyakan orang yang menerima Quran ini, fahum la yu'minun, kebanyakan tidak mau beriman. Jadi sepanjang sejarah Pak, setiap nabi yang dikirim itu sebagian besar menolak. Semua nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang dikirim lalu sebagian besar orang menerima. Tapi sebagian besar menolak. Bahkan ada nabi dan rasul cuma 3 pengikutnya, cuma 10 pengikutnya. Ya. Maka ketika kita mendakwakan ini Quran, orang tidak terlalu bersemangat, itu bagian daripada kelalaian manusia. Ya, tidak usah merasa sedih sekalian. Kalau antum sudah tawarkan orang lalu mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau, tidak apa-apa. Tugas kita sudah diberitahu. Itu hak di situ sekalian, sudah pasti itu. Sudah pasti itu. Ada orang yang tidak mau dengan Quran. Iya, sudah pasti itu. Menolak membacanya, menolak ajarannya, menolak nasihatnya, sudah pasti. Apa sanksinya? Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal azkani fahum mukmahum. Sesungguhnya kami jadikan di leher-leher mereka. Ini kias Pak ya, perumpamaan ini untuk menggambarkan kita lebih jelas bagaimana akibatnya dan siksaannya orang yang menolak Quran dan menolak Rasul itu. Kami jadikan leher mereka itu aglalan. Apa itu aglalan? Belenggu, pengikat. Fahiya ilal azkan, ya, di mana ya belenggu itu mereka disambungkan dengan tangannya, dagunya. Jadi tangannya kira-kira belenggu begini, diikat dengan lehernya. Fahum mukmahun. Itu dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan tidak bisa begini, tidak bisa begini. Kita larian terus. Ini gambaran bagaimana tersiksanya hidupnya orang yang menolak Quran, menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dijadikan apa? Mereka ada belenggu yang tangannya diikat sampai tangannya itu diikat ke dagunya, lalu tidak bisa menunduk. Ya, menengadah saja ke atas. Lalu masih ada pakaiannya di situ. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Ya.
Kami jadikan ini aidihim, bisa tangannya, bisa di depan mereka. Sadda. Apa itu sadda? Di depan mereka apakah ada apa? Tabir. Apa itu? Penutup keras, ya, hijab besar. Wa min halfihim, di belakang mereka juga apa? Ada sadda. Lalu fa'aghshaynahum, kami jadikan tadi saddanya itu fa'aghshaynahum, ada dinding besar, ada tabir besar. Lalu apa dengan dua tadi itu? Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini kias, perumpamaan orang-orang yang menolak Quran. Di depannya ada dinding, di belakangnya ada dinding. Apa gambarannya? Dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Fahum la yubsirun, tidak bisa melihat peluang amal soleh, tidak bisa melihat akhirat, tidak rindu kebenaran, tidak rindu dengan Rasul. Kenapa? Ada sadda. Jadi mohon Pak, jangan sekali-sekali dipakai ini kalau diburu sama polisi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, kum fayakum. Ya. Abrakadabra sin salabing, ya. Lari kok lari toh. Ya. Ini salah tempat, ya. Jadi tolong jangan dipakai begini. Dan Allah yang bilang di sini, ya, wa ja'alna ini adalah Allah dalam bentuk jamak, bisa keterlibatan malaikat. Jadi manusia yang menolak Quran itu seperti ada dinding di depannya. Masjid di depannya tidak bisa masuk masjid. Tempat kajian di depannya tidak bisa, Quran di depannya tidak bisa. Tapi kemungkaran terbuka matanya. Itu kalau orang sudah terdinding, Pak, oleh hijab yang besar, maka ini akibatnya di bawah ini. Wasawaun alaihim anzartahum, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan mereka, kau ceramai, kau dakwai, kau SMS, kau ajak, am lam tunzirum, atau kau tidak ajak mereka, kau sampaikan mereka, la yu'minun, tidak juga mereka mau beriman, tidak bisa. Ini yang dimaksud siapa? Di masa Nabi Abu Lahab. Ini orang-orang begini ini yang dimaksud ini. Hidup mereka itu ada sadda, ada fa'aghshaynahum. Ini wasawaun alaihim. Dakwah itu Abu Jahal, Pak. 70 kali Nabi ajarkan pada mereka syahadat, tidak mau. 70 kali Nabi sampaikan Quran, tidak mau. Siang malam mentang tidak mau. Sawaun alaihim. Kalau begitu, bergembiralah